Pemuda janggutan dan bocah angon. Bocah angon, anak atau bocah satria, angon atau gembala atau piningit, adalah seseorang yang suka menggembala hewan, tetapi itu jika diartikan secara umum. Tetapi dalam konteks nubuat leluhur Prabu Sri Baduga Maharaja Siliwangi, anak gembala diartikan sebagai anak yang suka menggembala ranting dan daun, yang diartikan secara logika bahwa orang zaman dahulu jika menulis menggunakan daun dan penanya dengan arang ranting kayu. Jadi, dapat diartikan secara bebas anak gembala adalah seorang anak yang suka menggembalakan lembaran kertas yang telah lama ditulisi atau tulisan-tulisan. Selanjutnya, disebutkan dalam Uga Siliwangi, dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Kalimat tersebut bisa berarti bahwa bocah angon mengembalakan kertas dan pena untuk menemukan sejarah dan kejadian. Entah sejarah dan kejadian apa yang dia kumpulkan, tetapi bisa dimengerti bahwa di Nusantara banyak sekali sejarah yang dirubah. Mungkin hal tersebut bisa juga terkait dengan pelurusan sejarah kita. Dia atau bocah angon akan terus mengumpulkan sejarah dan kejadian-kejadian penting, tentunya untuk menyelesaikan masalah di Nusantara. Wajar saja bila sejarah ditelusuri, karena memang untuk menyelesaikan suatu masalah tidak harus mengetahui awal sejarahnya bagaimana bisa terjadi. Dengan kegemarannya menelusuri sejarah dan kejadian yang dituangkan dalam kertas dan pena tersebut, kelak masalah di Nusantara akan bisa dibereskan dengan mudah. Anak itu sebab hanya anak gembala atau hanya satrio piningit yang mengetahui Ratu Adil. Hanya anak gembala atau satrio piningit yang mengetahui. Yang pertama, yang mengetahui sang gembala atau angon hanya budak atau anak itu, maka carilah budak atau anak itu. Yang kedua, yang mengetahui piningit atau yang tersembunyi, hanya satrio itu, maka carilah satrio atau kesatria itu. Yang ketiga, yang mengetahui maitrenya hanya Buddha itu, maka carilah Buddha itu. Yang keempat, yang mengetahui Al-Mahdi atau Mehdi hanya imam atau pemimpin itu, maka carilah imam atau pemimpin itu. Pemuda janggutan. Pemuda janggutan adalah pemuda yang memakai janggut. Bisa dikatakan pemuda tersebut menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika laki-laki disunahkan oleh Nabi untuk menggunakan janggut, dalam konteks nubuat Prabu Sri Baduga Maharaja Siliwangi dikatakan, pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Ini bisa diartikan secara bebas bahwa pemuda tersebut menggunakan janggut dan senantiasa memakai pakaian seperti bangsa Arab yang pakaiannya tersebut hampir mirip dengan jubah, dengan warna pakaiannya berwarna hitam dan menyandang sarung yang sudah tua. Pemuda ini bisa dikatakan seorang pemuda yang sangat taat pada perintah Tuhan Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalam nubuat Prabu Siliwangi, membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap karena pintar keblinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Bisa diartikan pemuda janggutan melakukan teguran terhadap bangsa Indonesia bahwa keadaan bangsa Indonesia sudah di ujung kehancuran, dan pemuda janggutan mengajak rakyat dan pemimpin Indonesia untuk membenahi keadaan Indonesia. Tetapi, pemuda janggutan tidak dianggap oleh kebanyakan rakyat dan pemimpin karena mereka sudah lupa. Disebabkan oleh hawa nafsu duniawi, mereka telah menjadi raja di diri mereka. Selanjutnya, alih-alih pemuda janggut ditangkap dimasukkan ke dalam bui, dikhawatirkan oleh para aparat bahwa itu akan membahayakan diri si pemuda janggutan. Karena sedikit banyak aparat sudah mengerti akan wasiat leluhur, karena belum saatnya pemuda janggutan muncul ke publik. Itu jika aparat yang paham. Untuk aparat yang tidak paham ikut menangkap pemuda berjanggut dengan maksud agar pemuda janggutan tidak membongkar kesalahan aparat tersebut.
Dan jika tidak ditangkap pemuda janggutan, maka akan menyelesaikan aksi yang biasa dilakukan oknum-oknum aparat yang suka keluar jalur dari kode etik dalam penjagaan di negeri ini. Hubungan pemuda janggutan dengan bocah Angon bisa dilihat dari perkataan Prabu Siliwangi yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari budak Angon yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handeleum dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi budak Angon sudah tidak ada, sudah pergi bersama budak janggutan, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Perkataan Prabu yang dalam bait ini bisa diartikan bahwa pemuda janggutan telah dibebaskan dari bui dan mencari bocah Angon, lalu berjumpa dengan bocah tersebut. Lalu pemuda janggutan membawa bocah Angon ke Lebak Cawene membuka lahan baru. Di Lebak Cawene, pemuda janggutan dan bocah Angon bersama-sama membuka lahan baru. Membuka lahan baru bisa diartikan bahwa sebelumnya telah pernah membuka lahan dan menggarapnya, yang menggarap adalah bocah Angon. Namun karena bocah Angon dicari oleh pemuda janggutan yang baru bebas dari bui, maka bocah Angon meninggalkan lahan lama dan membuat lahan baru lagi. Jadi, tempat tinggal bocah Angon sebelumnya bisa ditelusuri dari bait nubuat Prabu Jayabaya yang bertuliskan, asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur. Sebelah timurnya Bengawan, berumah seperti Raden Gatotkaca, seperti rumah merpati susun tiga, seperti manusia yang menggoda. Lalu digabungkan dengan nubuat Prabu Siliwangi yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelum dan hanjuang. Bisa dijabarkan bahwa sebelumnya bocah Angon tinggal di kaki Gunung Lawu di hulu sungai Bengawan Solo dengan rumah berlantai 3 selayaknya rumah sederhana. Mungkin rumah tersebut terbuat dari papan kayu pohon atau dari bambu. Yang dimana bocah Angon di situ membuka lahan bercocok tanam sayuran, dan bocah Angon tersebut meninggalkan tempat tinggalnya tersebut karena diajak oleh pemuda janggutan untuk membuka lahan baru di Lebak Cawene. Semulanya bocah Angon tidak mau diajak, tetapi dengan kecerdikan akal pemuda janggutan dalam mengajak dengan memberi harapan bahwa lahan tersebut sangat strategis untuk membuka lahan baru untuk bercocok tanam. Lahan di Lebak Cawene pertama-tama ditemui oleh seorang kakek-kakek, lalu di kemudian hari ditemui oleh pemuda janggutan dan bocah Angon. Jadi, setelah masa kerajaan Pajajaran, Lebak Cawene belum pernah dipijaki atau ditemui oleh orang, tetapi setelah beberapa masa kemudian Lebak Cawene ditemukan oleh kakek-kakek. Kakek-kakek di sini mungkin yang dimaksud dalam Pakem Joko Lelono atau pemuda pengembara yang disebut dengan Begawan Sri Kilo-Kilo. Kedua orang ini atau pemuda janggutan dan bocah Angon sangat mempengaruhi perkembangan Nusantara. Siapakah sejatinya pemuda janggutan? Pemuda janggutan adalah Asmoro Kingkin atau seorang yang gemar berperang, yang bisa dikatakan Imam Mahdi dalam Goib atau Imam Mahdi I, yang memiliki kerajaan di selatan Jawa Tengah, yang gemar berperang melawan makhluk halus yang perangnya terjadi di dunia Goib. Seperti dalam nubuat Prabu Jayabaya yang sulung masih berkuasa menundukkan setan. Hal ini terdapat dalam nubuat leluhur yang lain yang bertuliskan, Begawan Sri Kilo-Kilo lari dari tanah Jawa, hidup terlunta-lunta di luar negeri, tidak akan kembali ke tanah Jawa sebelum Raja Heru Cokro lengser dari tanah Jawa. Setelah lengsernya Heru Cokro, Begawan Sri Kilo-Kilo kembali ke tanah Jawa mendirikan padepokan di kaki Gunung Jamur Dipo, mendidik sang putra Joko Lelono sehingga menjadi satria tangguh yang kelak mengabdi kepada Asmoro Kingkin. Jadi, bocah Angon mengabdi kepada pemuda janggutan. Di dalam nubuat Prabu Siliwangi disebutkan ada dua orang yang menjadi kesatria Nusantara, tetapi di nubuat Prabu Jayabaya hanya seorang kesatria saja yang disebutkan namanya, yaitu dengan sebutan dengan putra sulung Batara Indra. Jangan heran, jangan bingung. Ya, itulah putranya Batara Indra yang sulung dan berkuasa menundukkan setan, yang sudah menerima diturunkannya kesaktian. Ya,
Hanya dia itu yang bisa memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya, yang tidak bisa dibohongi karena bisa masuk menyelami hati. Ada manusia yang bisa bertemu, tapi ada juga yang belum waktunya bertemu. Jangan kesal, jangan kecewa. Itu bukan waktunya Anda. Ia berlambang ratu tanpa mahkota. Itu sangat tidak mungkin jika sesuatu yang istimewa atau dua orang kesatria tidak disebutkan dalam nubuat Prabu Jayabaya. Karena kesatria yang satu lagi disimbolkan dengan dewa berbadan manusia atau bocah Angon yang didampingi 8 dewa, bahwa dalam nubuat Prabu Jayabaya terdapat kalimat 8 dewa dan membawa perwira ratu. Ratu di sini adalah Imam Mahdi Goib atau Imam Mahdi I yang di dalam nubuat Prabu Jayabaya disebut dengan putra sulung Batara Indra. Dewa Batara Indra dalam agama Hindu, Dewa Indra adalah dewa cuaca dan raja kayangan. Gelaran lain yang disandang oleh Dewa Indra adalah dewa petir, dewa hujan, dewa perang, raja surga, dan pemimpin para dewa. Nama lain Dewa Indra yang mengandung puji-pujian terhadapnya adalah Sakra atau yang berkuasa, Swargopati atau raja surga, Diwapati atau raja para dewa, Meghawahana atau yang mengendarai awan, Wasawa atau pemimpin para wasu. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisula Weda. Dalam ramalan tidak menyebut Batara Indra atau Dewa Indra, akan tetapi putra Batara atau Dewa Indra itu berarti sang putra tidak mewakili seluruh gelar atau kedudukan sang bapak atau Dewa Indra. Hanya satu karakter yang diwarisi oleh sang putra dari bapaknya, yaitu sebagai dewa perang. Oleh karena itu pada bait nomor 163 baris pertama disebutkan ape para pangeraning perang, bergelar pangeran perang. Tidak perlu terlalu kita permasalahkan karena dalam mitologi Hindu sang bapak atau Dewa Indra memang memiliki pasukan. Beliau memimpin 8 wasu, yaitu 8 dewa yang menguasai aspek-aspek dalam dewa yang menjaga wilayah utara, barat laut, barat daya, timur laut, tenggara, dan selatan. Boleh jadi ke-8 wasu ini jugalah yang membantu sang putra atau Imam Mahdi II atas perintah sang bapak atau Dewa Indra memimpin peperangan, dan ke-8 wasu ini disebut dalam ramalan sebagai perwira perang. Imam Mahdi I atau pemuda jangkutan dan Imam Mahdi II atau bocah Angon disebut anak Batara Indra karena Dewa Batara Indra memiliki gelar dewa perang. Pemuda jangkutan bergelar Asmoro Kingkin atau gemar berperang, dan bocah Angon bergelar pangeran perang. Pemuda jangkutan menjadi panglima perang di dunia goib. Jadi, 2 orang anak manusia ini disimbolkan sebagai keturunan Dewa Batara Indra karena Dewa Batara Indra memiliki banyak gelar, salah satunya Dewa Perang, dan 2 anak manusia ini yang suka berperang, makanya diberi gelar sebagai anaknya Batara Indra yang suka berperang.